Terekam. Ya, kita mulai lagi ya. Oke. Pada kali ini kita akan melakukan yang namanya visualisasi data, di mana datanya itu berada di Excel. Nah, di sini kita bisa melakukan yang namanya get data. Ya. Get data. Ya, get data di sini banyak sekali pilihannya, ada Excel, Power BI database, data flow, data versi SQL, analis service, teks atau CSV ini, kemudian dari web juga bisa. Dari web ini biasanya kita mengarah ke web-web yang punya API terbuka. Ya, ini kemudian ada ODO data feed, kemudian blank query, serta Power BI template APP sendiri yang terhubung ke sana. Nah, kita rencananya ini akan membuat yang namanya laporan executive summary finance report, ya, finance report. Ini datanya itu saya ambil dari Microsoft langsung sebagai contoh supaya lebih mudah. Nah, nanti kalau yang bagian kompleksnya saya akan menggunakan data kita sendiri. Nah, ini pertama kita klik ya. Untuk oh iya, saya ulang. Untuk membuat laporan itu apa saja sih yang harus dibutuhkan? Yang pertama syaratnya ya punya Power BI. Kemudian ada datanya, disiapkan datanya, membuat laporannya nanti akan saya visualisasikan. Kemudian simpan laporan data, kemudian publikasi ke Power BI bila diperlukan. Oke. Oke. Secara garis besar nanti bentuk laporannya ini modelnya seperti ini ya. Bentuk laporannya itu modelnya akan seperti ini. Itu ada profit method per year, kemudian data negara yang paling besar penghasilan profitnya itu di mana, kemudian productivity sales, lalu ada filter yang menunjukkan bulan itu disesuaikan di sini. Ya. Kurang lebih laporannya akan seperti ini. Oke, kita mulai saja ya, tapi perlahan-lahan ya. Tentunya kalau sekalian sambil praktikum saya lebih senang ini. Ada yang sudah ready sama laptopnya enggak? Halo? Belum install, Pak. Ayo diinstal. Yang minggu lalu kalian Oke, ngapain? boleh. Sambil install gitu ya. Oke. Di tempat kalian sudah terlihat presentasi saya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini pertama saya akan get data terlebih dahulu untuk memasukkan datanya ya. Yang pertama saya menggunakan Excel ya, supaya datanya ini lebih terarah. Ini sebenarnya bisa langsung ini Excel, ini Power BI, ini sudah ada pilihannya di masing-masing ribbon ini. Nah, di sini juga teman-teman di menu drop down ini juga bisa melakukan import ya. Klik bagian sini, kemudian Excel, kemudian cari filenya. Nah, kebetulan filenya sudah saya simpan. Ini ada file finance report. Di dalam file ini ada beberapa sheet, nanti kita akan pilih. Ya. Oh iya, dalam
dalam ini ya, dalam tahapan visualisasikan data itu ada dua. Yang pertama itu adalah ini penggalian data, ya, penggalian data. Kemudian yang kedua itu visualisasi data. Di penggalian data itu gini prosesnya. Data apa saja sih yang kita perlukan di dalam itu? Nah ini contohnya, ini kan ada dua. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan ya jendelanya ya? Kalau saya presentasikan seluruh layar begini tampilannya. Oke. Ini kelihatan ini. Nah, ini kan ada dua, ini ada finance, ada sheet 1. Nah, yang mana yang akan kita gunakan? Dalam tahapan pertama ini kita lakukan yang namanya analisisnya. Apa yang digunakan? Kita lihat di sini. Di sini data-datanya itu sudah sesuai atau tidak. Ini kebetulan sudah dilakukan yang namanya analisis data ya. Jadi data kosong, kemudian data yang bentuknya berbeda, misalnya unit sold, kemudian manufacturing price. Ini misalnya teman-teman mau ubah ya, atau melakukan yang namanya ubah dari segmen country product. Nah, ini misalnya ada yang berbeda ya, ini bisa diubah terlebih dahulu sebelum dilakukan yang namanya visualisasi. Nah, proses ini namanya adalah transform data. Kalau saya klik transform ini akan muncul lagi yang namanya jendela terbaru di mana kita bisa melakukan perubahan data, misalnya di kolomnya, kontennya. Kalau yang saya bilang tadi misalnya ada yang kosong ya, ada yang kosong, ada yang kosong. Nah, kosong itu kalau di sini ternyata datanya itu lebih banyak angka 10-nya ya, tentunya kita enaknya kalau melakukan visualisasi itu mengikuti data ini secara massal. Misalnya kebanyakan di sini datanya 10, ya udah kita ikutin yang 10. Kebanyakan di sini datanya 5 atau 3 kontennya itu kita ikutin 5. Nah, untuk kasus ini kita tidak perlu melakukan transformasi data karena datanya itu sudah oke ini, sudah bagus, sudah dilakukan transformasi. Misalnya kalian punya data pribadi atau data PT, data sekolah, data apapun yang sifatnya mau direpresentasikan terus ada banyak noise-nya, banyak kosongnya, kemudian tabel-tabelnya ini namanya tidak terdeskripsi atau kalau di Excel itu apa namanya? Apa itu? Tipe datanya ya kalau di database, tipe datanya apa, apakah tanggal, apakah mata uang, nah itu perlu diperbaiki jika dibutuhkan. Nah ini karena transformasi data ini tidak diperlukan, kita close saja. Oke. Kemudian ini sebenarnya sudah kita masukkan datanya, kita bisa melakukan yang namanya ini, klik apply change. Nah, ini akan load data finance karena datanya itu cukup banyak tadi. Sampai sini paham? Ini masih import data, kemudian transformasi data. Sampai sini masih paham? Masih, Pak. Oke. Nah, di sini
kita akan melakukan yang namanya setelah import kemudian transformasi, kita seolah-olah sudah melakukan transformasi. Nah, kalau sudah melakukan transformasi kemudian datanya sudah lengkap, ini akan muncul di bagian field ini. Field-nya itu ada apa saja, tabel-tabelnya itu apa saja yang di dalam data sheet finance report tadi, sampel tadi. Nah, ini muncul di sini. Ini ada sales, kemudian COGS, country, date, sampai tahun di bagian bawah. Nah, di field ini isinya adalah itu judul-judul tabel yang ada di Excel kalian tadi. Kemudian yang di bagian ini, yang di bagian panel visualisasi ini, kita bisa melakukan banyak manipulasi terhadap lembar kerja yang kita punya, ya. Kalau kita mau manipulasi lembar kerja yang ada di sini, kita bisa melakukan yang namanya proses perubahan yang ada di sini. Misalnya ini ada text size-nya itu ukurannya berapa, kemudian background-nya misalnya kita rubah, ini juga akan berubah, kemudian dari background itu transparansinya berapa. Nah, ini kita bisa lakukan perubahan. Kemudian macam-macam ya yang di bawah ya, ada wallpaper, filter panel, kemudian filter card. Nah, kemudian proses selanjutnya kita akan memilih apa saja yang akan proses ya, yang akan kalian proses pertama ya. Halo? Ya, Pak. Ini kenapa putus mic saya? Saya ngomong banyak tadi tidak dengar. Enggak ada, Pak. Loh, jelas. Oke, tak ulangi ya. Nah, karena tadi kan ada bilah yang sebelah kiri itu ada filter ya. Ada filter yang harus kita buat di bagian sini untuk memilih bulan apa, kemudian tampil di grafik yang akan kita buat sesuai dengan bulan, sesuai dengan salesnya, sesuai dengan penghasilan salesnya itu akan tampil di sini. Maka kita harus melakukan yang namanya membuat tabel baru ya, tabel baru yang berisi dengan data tahun, bulan, dan tanggal ini. Membuat tabel baru kita bisa melakukan prosesnya melalui visualisasi data yang di bagian tengah ini. Ya. Kalau kalian mengikuti tutorial saya yang pertama ini sudah oke. Nah, ini bagian tengah sini. Kemudian new tabel ya. New table. Oke. Nah, ini kita coding manual. Copy saja. Kebetulan kemarin projectnya sudah. Lalu kalau sudah selesai, ya, ini sebenarnya fungsinya seperti ini ya, seperti query yang kita buat di SQL.
Harinya apa? Ini calendar date, kemudian tipe datanya itu modelnya seperti apa ini, kemudian dari mana sampai mana ya, 1 sampai 31, ya kita prosesnya modelnya seperti ini. Nah, lalu kita lakukan yang namanya apply. Centangnya diklik. Nah, ketika sudah jadi, kita beralih ke model query ini. Nah, di sini ada dua, ya. Yang pertama yang ini yang kita buat tadi, kemudian tabel finance report yang sebelumnya kita sudah lakukan import. Ya. Lalu kita hubungkan ini. Supaya apa? Karena kita mau buat filter tadi. Filternya itu ini, datanya itu ini. Nah, kita buat berdasarkan data ini, date, kita tinggal tarik saja ke bagian sini, date. Oke, sudah terhubung. Terhubung ini query-nya jadi satu ke banyak ya. Jadi ada data banyak di bagian sini, kemudian filternya di bagian sini nanti akan dipilih satu persatu. Ini sudah selesai di bagian query pertama. Lalu kita langkah selanjutnya adalah membuat laporan. Ada 5 bagian laporan yang nanti kita buat ya. 1 judulnya, kemudian 2 itu laporan garis ya. Kemudian 3 itu adalah profit by country. Kemudian yang keempat itu grafik batang, yang kelima adalah filternya. Oke, kita mulai. Pelan-pelan ya. Iya, Pak. Ini jadi di sini itu ada 2 akhirnya muncul ya di bagian field ini. Ini yang pertama kalender tadi yang kita buat, kemudian yang sini adalah finansialnya. Nah, ini kita buat terlebih dahulu field. Ya. Kita pertama harus menambahkan yang namanya kotak teks. Ya. Kenapa nggak bisa diklik? Masa berubah ya? Yang pertama itu adalah kotak teks sebagai judul ya, ini bebas ya, bebas menggunakan toolbox apa saja. Sebenarnya harusnya di bagian sini tadi, bagian visualisasi tadi atau format tadi itu muncul, tapi kok enggak ada di sini. Adanya ada di insert. Nah, mudah-mudahan punya teman-teman nanti sama ya, karena ini yang biasanya ini agak lama. Oke, ini kita beri nama dengan nama finance report. Kita bisa sesuaikan, bisa tarik, bisa ulur, kemudian kita bisa menyesuaikan fonts-nya itu ukurannya berapa, dikasih 20, kemudian jenis font-nya itu apa. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Nah, latar belakangnya kita juga bisa sesuaikan di bagian format text box ini. Ya, latar belakangnya apa? Misalnya saya mau transparansi latar belakangnya biar sesuai dengan bagian dari dashboard ini. Kemudian yang kedua, ini panel 1 sudah dibuat. Kemudian yang kedua kita melakukan pembuatan grafik yang pertama itu berdasarkan tanggal dan juga profit. Ya. Tanggal dan juga profit.
berdasarkan tanggal. Nah, ini sebenarnya kita tinggal centang aja. Ya, tapi yang pertama kalian harus pilih mau pakai yang bagian mana, mau pakai grafik yang apa. Yang ini saya misalnya, line chart. Ini saya mau buat berdasarkan apa? Data dan profit. Nah, ini akan terdeskripsi sendiri ya jika pas waktu melakukan transformasi data itu sudah dibaikin dulu. Intinya di situ. Kemudian yang ketiga itu kita buat profit by country. Profit by country ini kita geser sini. Ketiga itu profit by country. Bentar saya atur dulu. Di tempat kalian muncul enggak profit date-nya ini langsung gini? Atau belum praktek, teman-teman? Turunnya masih proses install. Oh, lama ya? Baru nyalain laptop, Pak. Oh, oke. Kemudian kita tak lanjutin lagi aja ya. Profit by country, ini kita bisa menggunakan simbol ini ya, globe maps. Globe maps ini, aduh sorry, saya salah. Kok berubah ini, saya klik yang mana ini? Loading terus. Oke, yang kedua kita buat profitnya berdasarkan areanya. Jadi kita pilih maps ini. Nah, ini mapsnya masih kosong. Mapnya masih kosong. Lalu kita pilih country dulu, ya, kan berdasarkan wilayah ini. Kemudian profitnya berapa. Semakin perbedaannya gini di sini nih. Semakin besar lingkarannya, ini kelihatan enggak lingkarannya? Kelihatan, Pak. Nah, semakin besar lingkarannya, itu semakin besar juga profit summary-nya berdasarkan data yang kita punya tadi. Kemudian yang terakhir ya, bukan yang terakhir, ini yang ketiga ya. Ini yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat kita seperti gambar yang tadi, kita melakukan yang namanya filter penjualan berdasarkan produk dan segmen. Nah, ini kita membuat dengan cara membuat grafik batangnya dulu, ya. Kita harus sediakan template terlebih dahulu, kemudian kita filter di bagian produk ya, produk, kemudian segmen pasarnya, serta salesnya. Ya, di sini sudah tampil. Sepertinya terbalik, saya select datanya tadi. Nah, ini kita juga bisa ubah nih ya warna-warna yang ada di dalam sini. Kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini yang terakhir itu kita buat yang namanya filter atau irisan tahun.
Pada kasus ini kita akan sedikit membuat list ya, list date-nya, nanti kemudian perlu dilakukan pengaturan sedikit ya, agar filter ini mampu menampilkan DAX tadi. DAX itu tabel yang kedua ini tadi. Oke, sebentar ini saya agak lupa. Slicernya di mana ya? Slicer home. Slicernya mana? Slicer. Modeling slicer. Oh ini. Nggak tampil. Oh ya, sorry. Ini saya harus pilih panelnya terlebih dahulu, pantesan tidak muncul slicernya. Lalu kita lakukan sinkronasi slicernya supaya datanya itu tampil semua. Kemudian penyesuaian DAX-nya, ini kan tadi data yang muncul itu kan keseluruhan ini ya, dari kalau kita lihat dari ini tahun, kuartal, bulan, serta hari itu muncul semua. Nah, kita menghilangkan yang ini saja. Ini enggak usah, kemudian D ini juga enggak usah. Nah, jadi nanti akan tampil modelnya seperti itu. Nah, harusnya tahunnya itu menjadi harusnya itu ya, kotak-kotak ini bukan select seperti ini. Harusnya kotak-kotak yang bisa dicentang. Jadi ketika kita pilih bulannya, ini profitnya juga berubah. Nah, ya. Oke, sudah selesai. Nah, sampai di sini paham langkah awalnya? Insya Allah paham, Pak. Oke, berarti ketika saya melakukan penugasan, kemudian datanya saya siapkan, teman-teman sudah bisa play ya. Bisa, Pak. Ya, ini cukup mudah. Ini lebih mudah daripada kita membuat visualisasi data menggunakan PHP. Sangat-sangat mudah.
Nah, ini sebenarnya juga bisa dilakukan koneksi ke sana, tapi nanti di bagian berikutnya. Mudah-mudahan juga tidak ada kendala. Oke, kemudian yang terakhir misalnya kita mau melakukan publish to Power BI, ini kalian bisa lakukan yang namanya ini, klik di ribbon publish, ya. Ribbon publish, publish to Power BI, kemudian simpan jika kalian punya akunnya. Nah ini punya saya nggak ada ini, saya baru pasang, kemudian masih kosong. Jadi tidak cukup untuk melakukan publish di Power BI. Kalau sudah bisa terpublish harusnya saya langsung bisa konekkan ke Classroom kalian supaya apa saja yang saya lakukan tadi itu bisa kalian terdeteksi dengan mudah. Oke, bisa dipahami? Bisa, Saya Pak. putus-putus juga ini, agak putus-putus juga menjelaskannya. Karena saya masih meraba-raba ini Power BI yang baru nih begini modelnya. Oke, Bisa kok, Pak. bisa ya, gampang saja ya. Nah ini Iya. cuma 8 orang ini, yang lainnya menghilang.